Selamat datang di Main Golf View. Senang sekali, Kevin, akhirnya terlaksana. Let's go. Ini perdana kita bikin MG Golfin Clinic, kolaborasi dari Main Golf View dan juga Golfin. Yang intinya adalah kita pengen give back to all of you yang udah nonton kita, udah subscribe kita. Terima kasih banyak supportnya. Dan sekarang saatnya kita ngebantu kalian. Kevin, materi apa yang akan dibawakan hari ini? Banyak. Kita akan lebih open question. Jadi untuk teman-teman yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, benar. Semoga saya bisa menjawab di sini. Oke, pokoknya bakal seru banget. Nonton videonya biar kebayang gimana serunya. Buat kalian yang belum sempet datang langsung ke MG Golfin Clinic, semoga nextnya bisa datang ke tempat kalian. Yuk! Acara hari ini se-interaktif mungkin. Se-interaktif apa? Kalau di tengah-tengah ada pertanyaan, langsung angkat tangan, langsung tanyakan apa yang ada di kepala kalian. Mungkin nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ada yang kurang dari 3 tahun main golf? Setelah beberapa bulan menggodok ide bersama Kevin dan teman-teman Chase Depar, akhirnya jadilah MG Golfin Clinic yang pertama di Jatinangor National Golf Club. Gak nyangka banget bisa ngumpulin orang segini banyak di acara klinik kita. Kurang lebih ada 70 peserta yang hadir. Bahkan ada yang bela-belain naik Wush PP dari Depok dan ada yang nyetir dari Serpong pulang pergi untuk datang ke MG Golfin Clinic. Kenapa sih gue sama Kevin kepikiran untuk bikin klinik? Mungkin banyak dari teman-teman beginner yang pengen banget coaching tapi budget golfnya terbatas. Atau mungkin ada yang udah siap sama budgetnya tapi clueless mau coaching sama siapa karena takut salah pilih pelatih. Dari situlah kita bikin klinik ini gratis buat siapa aja. Jadi emang repetisi atau pengulangan pada saat latihan itu penting banget ya? Penting banget. Nah, kalau misalkan ngomongin soal yang tepat nih, ini dimaksud sama Kevin, yang dibahas sama Kevin adalah kalau teman-teman pernah dengar istilahnya itu pre-shot routine. Jadi ada Sampai naik sebelum impact. Jadi kurang lebih pre-shot routine-ku sekarang ini. dia selalu minum dulu. Jadi Kekio dinyakin minum, kalau ada yang mau nanya langsung angkat tangan, nanti tim depan. Kevin itu udah jadi pemain panggilan kan Om? Katanya kita masih akan lanjut ngobrol begini, tapi kayaknya tujuannya terlalu gampang ya. Dari yang besar golfer bisa dibilang ini jadi momok. Oke. Tapi ini aku selalu cari pukulan atau tipe pukulan yang minimal aku yakin 70% berhasil. Oke. Jadi kalau misalkan draw aku di berhasilnya aku tahu dari data statistik cuma 30%, aku nggak mau gambling. Oke. Karena istilah gampangnya cari pukulan yang pasti-pasti aja lah gitu. Karena apa namanya, kita dapat kesempatan birdie atau attack pin itu kan bukan hanya 1-2 hole kan, tapi kan 18 hole, kita main 18 hole. Jadi ya kalau memang hole ini sebenarnya cocoknya mukul draw, tapi aku tahu bahwa drawnya nggak terlalu bekerja, ya aku pakai normal shot aja, ambil on the green, 2 putt, next roll. Oke, yang beda memang posisi bolanya itu agak sedikit di depan, hampir kayak driver ya. Hampir kayak driver. Ya, dan memang 3 wood ini stick yang paling susah di golf bag karena stick panjang tapi nggak bisa pakai tee. Iya benar. Kalau driver kan stick panjang tapi bisa pakai tee, jadi lebih mudah. Kalau 3 wood memang agak sedikit butuh waktu untuk bisa menguasainya, benar. Wah. Berapa deh? 251. 251. 51. Tepuk tangan, tepuk tangan. Acara berjalan dengan sangat interaktif. Ini jujurly sesuai dengan apa yang gue dan Kevin konsepkan. Jadi kita pengen bikin semuanya tuh seinteraktif mungkin. Kalau pas lagi di tengah-tengah acara ada yang mau nanya, ada yang penasaran, bisa langsung angkat tangan, nanti bisa langsung kita jawab.
Bahkan waktu itu ada satu orang yang kayak, kita penasaran nih gimana sih caranya mukul di bunker. Kita langsung pindah dari area rumput menuju ke area bunker untuk bisa kasih tahu dan jawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin gak semua pertanyaan bisa kejawab di klinik kemarin karena memang waktunya sangat-sangat terbatas. Tapi gue sama Kevin happy banget karena akhirnya bisa datang kasih klinik dan ketemu, sharing ilmu, tanya jawab sama kalian semua. Ini namanya apa ya? Ya. Tetap angle-nya minus 2,6. Betul. Jadi artinya sudah memang kompleks di bawah. Cuman memang club face-nya sedikit open, dia positifnya banyak. Ini sih oke sih. Cuman kalau misalkan ada satu hal yang aku boleh kasih saran gitu ya. Kalau teman-teman lihat ini club face-nya ada agak sedikit minus. Club face minus itu artinya kalau di trackman itu artinya memang jalur swingnya sedikit dari luar ke dalam. Nah, luar ke dalam ini itu menyebabkan bola ke dalam suka agak ya fade atau slice lah gitu. Jadi memang gini, sebenarnya yang bagus yang mana sih, bola drop atau fade? Misalnya gitu pertanyaannya kayak gitu ya. Kalau kita lihat atau ngaca dari pemain-pemain PGA Tour, ada kayak Collin Morikawa yang mukulnya fade gitu ya. Ada Rory McIlroy yang bolanya draw gitu. Dan memang kalau kita lihat dari datanya, stock shot mereka itu ketika nge-fade, misalkan Collin Morikawa, dia itu nggak lebih dari minus 3. Oke? Kalau kayak Rory McIlroy, ini yang stock shotnya ya normal doang ya, yang nggak disengajain untuk draw banyak atau fade banyak. Kalau Rory McIlroy nge-draw memang nggak lebih dari positif 3. Jadi artinya selama kita pukul di dalam range minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 itu masih di dalam range oke. Kalau lebih dari itu, kebanyakan akan berpengaruh sedikit ke impact-nya. Makanya tadi kalau kita lihat pukulan yang selanjutnya, dia kenanya agak di ujung nih. Memang prinsipnya kalau si swing path-nya taruh dari luar ke dalam, justru malah karena sticknya, exitnya ke dalam sini, kebanyakan kenanya jadi agak di ujung sini. Jadi yang bisa saya kasih saran sih memang sekarang ini karena club head-nya agak banyak sih, cuman beda 1 dari batas maksimal, minus 4,2 sedangkan maksimalnya minus 3. Yang saya pengen saranin adalah mungkin backswing-nya kerasa sedikit aja agak lebih muter dikit ya, supaya kalau badan kita bisa lebih muter, turunnya juga nggak akan dari luar, tapi ya naturalnya kan akan lebih dari dalam sini kan. Kalau misalkan backswingnya muternya sedikit, naturalnya dia akan lebih dari out in sini ya. Paling itu aja sih yang mau kamu kasih saran. Tapi muternya juga jangan sampai ke kanan gini ya, tetap ada porosnya di tengah sini ya. Ada lagi yang mau nanya? Martin itu mau bertanya di porsi bunker ya. Oh iya. Boleh kan di bunker? Boleh. Jadi di green side bunker itu sebenarnya ada beberapa tekniknya lah. Cuman memang kalau menurut saya yang paling penting daripada teknik itu adalah entering the club. Clubnya itu masuknya dari mana? Karena pengalaman saya kalau tekniknya salah tapi entering the clubnya pas, dia pasti akan bagus hasilnya. Dan memang entering the club tuh maksudnya stick kita ini pada saat menuju ke arah bola itu dia masuknya atau kena pasirnya tuh di bagian mana. Yang paling bagus itu sekitar mungkin 2-3 jari lah di belakang bola. Bagus. Yes, 2-3 jari di belakang bola. Bukan lebih ya, bukan lewatin ya. Bukan. Di rumput ya. Bukan dilewatin. Ini soalnya green side bunker kan. Ya. Jadi 2-3 jari di belakang bola. Kita pengennya kenanya di sekitar sini. Dulu saya waktu pertama kali belajar bunker malah nggak ada teknik sama sekali. Cuman papa saya tuh tahu bahwa ini tuh penting banget. Jadi dia selalu ngajarin saya untuk mukul di bunker dengan latihan kayak gini. Jadi kalau bisa ini cara latihannya. Memang prinsip dasarnya kalau di green side bunker itu kita pengen bebannya itu agak di kiri. Oke? Bebannya agak di kiri karena kita pengen masuk ke bawah sini. Dan kalau bisa pas di belakang sini. Bebannya pertama di kiri.
Terus swingnya memang agak sedikit lebih dari luar sini lah, nggak ke dalam sini. Karena kalau ke dalam sini kita nggak akan bisa mukul pasirnya tuh, ya. Jadi kita pengen bebannya ada di kiri. Terus rasanya mungkin kalau ini jam 12, jam 3 rasanya backswingnya mungkin ke arah jam 2 kali ya, atau setengah 3 lah. Kalau terlalu banyak juga nggak terlalu bagus. Beban di kiri, terus kita pengen kenain pasirnya. Jadi sebelum mukul bola kalau bisa kita ada latihan 1 atau 2 kali kenain, kalau bisa kenain si garisnya. Jangan sampai terlalu di belakang atau terlalu di depan, tapi kita pengen pas di atas garis. Kurang lebih gitu. Dan mata juga kita pengennya bukan ngelihat bola tapi ngelihat garisnya, karena kita kan pengen mukul garisnya kan, kaki kiri. Kita jadiin warung makannya Arif jadi target. Coba ya. Ya, coba ya. Beban di kiri, mata ngelihat garis atau titik yang kita mau pukul. Terus swingnya sedikit dari luar. Yang pasti nggak cuma golf klinik, kita juga bawa beberapa barang yang dijadikan lucky draw. Nah, ini sebetulnya momen yang paling seru dan paling interaktif di acara MG Golf Clinic. Itu dia tadi keseruan MG Golf Clinic di Jatinangor, Bandung. Dan setelah ini kita mau kemana? Tulis di kolom komentar. Asiknya kita mampir ke kota mana lagi dan ketemu siapa lagi. Oke, bye-bye. MG Golf Clinic! Main golf informatif banget, interaktif, terus juga singkat tapi padat. Ya sangat helpful untuk perkembangan bermain golf ke depannya lah. Soalnya kan masih baru juga. Langsung dilatih ya? Iya, langsung dilatih sama sesepunya. Oke, Kak, dari mana nih, Kak? Dari Depok. Seru banget ini pertama kali nih ikut kayak gini. Karena di depan banyak orang pukulnya dan langsung dilihat sama coach Kevin ya, gitu. Kenapa jarang ya? Nggak pernah kayaknya Kevin sama Alit bikin event bareng kan? Ya udah, jadi datang deh ke Bandung. Jadi buat teman-teman yang lain yang ada minat di bidang golf, mungkin boleh datang ke event selanjutnya coach Kevin dan soalnya emang worth it untuk dicoba. Nah, rugi sih kalau nggak ikutan. Satu, yang ngajar Kevin, ada Alit juga, gratis gitu ya. Jadi kalau ada yang berikutnya, mendingan buruan ikutan, daftar, karena biasanya cepat penuh ya. Buat teman-teman yang belum ikutan, ditunggu ya untuk Vol 2-nya MGY X Golfin. Main golf yuk. So, nextnya mau di mana lagi? Tulis di kolom komentar. Kira-kira MG Golf Clinic mesti mampir ke kota apa? Sampai jumpa di kota kalian. Main golf yuk!